Saudara-saudari, Bapak, Ibu, adik-adik, para sahabat Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas Yegan, dan juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada, berkah dalam, salam semangat, sehat selalu, dan jangan lupa bahagia. Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Kamis tanggal 26 Agustus tahun 2021, hari biasa pekan ke-21. Marilah kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami bersyukur karena tiada seorang pun yang menantikan keselamatan dengan sia-sia. Semoga sabda Putramu menjadi tantangan bagi kami untuk membangun kotamu, tempat Engkau menyempurnakan segalanya, dan tempat kami menemukan kebebasan dan kedamaian. Dengan pengantaran Kristus Putramu Tuhan kami yang bersama Engkau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 24 ayat 42 sampai dengan 51. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat Yesus yang terkasih, di dalam hidup beriman kita dituntun, diarahkan supaya memiliki sikap iman yang benar dan baik, yakni tidak lagi mengedepankan ego, keinginan kita sendiri, tetapi kehendak Allah semata. Sebagaimana hamba yang baik yang didapati oleh tuannya sedang berjaga-jaga, ketika tuannya pergi lalu ketika tuannya datang, hamba itu tetap melaksanakan tugas, maka seperti itulah sikap iman yang benar, bahwa siap sedia, berjaga-jaga, bukan untuk supaya dilihat oleh tuannya sebagai hamba yang baik, tidak, tetapi pelayanan yang didasarkan karena kepercayaan kepada tuannya, karena kasih kepada tuannya, karena siap sedia menjalankan tugas-tugas yang diberikan tuannya dan mengalahkan diri sendiri. Itulah sebenarnya sikap iman yang benar, dan kita ditantang itu setiap hari. Karena walaupun kita ini merdeka, memiliki kebebasan, perasaan, kehendak sendiri, namun ada hal-hal tertentu yang tidak bisa kita hanya mengandalkan keinginan kita sendiri. Seperti tadi dalam cerita, kalau ada hamba yang lalu malah memikirkan tuannya tidak datang-datang, lalu memanggil, memukuli para hambanya, dan mengajak orang-orang pemabuk untuk datang, lalu berpesta pora karena mengikuti kehendaknya dan keinginannya sendiri, dan lupa akan tugas tanggung jawab panggilan perutusannya, maka tuannya akan menjatuhkan hukuman kepadanya. Saudara-saudariku, marilah dalam situasi seperti ini kita sering mendengar suara Tuhan dan akhirnya mengutamakan Dia di atas kepentingan kita sendiri sebagai wujud sikap iman yang benar dan baik. Karena itu yang akan membawa kita kepada kebahagiaan dan keselamatan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh-Mu, kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk memiliki sikap iman yang benar, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.